Industri media di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dalam 10 tahun terakhir ini, khususnya media online menghadapi berbagai tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. Mulai dari sulitnya mencari iklan, rendahnya kualitas jurnalisme, minimnya standar kompetensi wartawan, dan rendahnya rata-rata gaji wartawan media online. Dengan berbagai tantangan seperti itu, kadang kita jadi bertanya-tanya, apakah industri media masih mungkin diperbaiki? Atau jangan-jangan lebih baik kalau media online terutama kita biarkan saja gulung tikar. Kita bahas setelah ini. Dalam satu dekade terakhir, media di Indonesia, khususnya media online, menghadapi berbagai tantangan besar yang mengancam eksistensinya. Tantangan itu bukan sekedar masalah teknologi, melainkan ada berbagai persoalan internal yang membuat ekosistem media kita menjadi makin rapuh. Padahal selama ini media disebut-sebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Sebutan tersebut begitu sering diulang-ulang sampai kita menganggapnya sebagai satu kebenaran yang mutlak. Tapi lihat bagaimana kondisi media online di Indonesia. Ya, saya lihat dan mungkin kita juga melihat banyak media di Indonesia yang justru tergelincir ke dalam konflik kepentingan. Alih-alih melayani publik, mereka lebih sibuk melayani pemiliknya, baik individu maupun korporasi. Orientasi editorial bergeser, tidak lagi menjadi pengawas kekuasaan, melainkan pembela kepentingan pribadi atau kelompok. Ada cerita dari seorang kawan, dia mengatakan bahwa beberapa wartawan yang terkena PHK ternyata bisa bertahan. Mereka yang kebetulan pernah menempati satu pos liputan di instansi yang sama, memutuskan untuk mendirikan media online baru. Tapi media ini bukan mengejar idealisme, tapi semata-mata demi kepentingan bisnis. Bagaimana maksudnya? Jadi mereka itu membuat media yang semata-mata melayani permintaan berita titipan dari instansi. Nah, ini tempat mereka melakukan pos ya sebelum kena PHK. Mereka juga menjalin kerjasama dengan perusahaan PR dan memproduksi berita positif tentang klien perusahaan tersebut. Tidak peduli apakah berita itu sebetulnya layak diterbitkan atau tidak. Ada cerita menarik lainnya, seorang staf khusus menteri di Kabinet Merah Putih ternyata diduga merangkap jabatan, yakni sebagai pemimpin redaksi media. Teman saya itu menyebutnya sebagai wartawan bodrek bersertifikat. Lantaran mengaku sebagai wartawan dan melakukan pemerasan. Tertangkap memeras kepala desa, 3 orang oknum wartawan Gadungan di Cirebon ditahan kepolisian. Dalam aksinya, oknum wartawan Gadungan ini mengancam dan meminta uang sebesar 1,5 juta rupiah. Pemirsa, oknum wartawan bodong melakukan aksi pemerasan ke kalangan pengusaha dan PNS di lingkungan Bogor, Jawa Barat. Aksi pemerasan dilakukan dengan cara mengancam menyebar aib calon korban. Ada 5 wartawan online Gadungan yang dibekuk Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Ada-ada saja ya. Dengan fakta seperti itu, tidak heran kalau berita investigasi yang dulu menjadi tulang punggung jurnalisme media online kini semakin langka. Boro-boro bikin liputan investigatif yang butuh ongkos dan ketekunan, menjalankan praktek standar jurnalistik saja, mereka belum tentu mau dan mampu. Tapi bukan hanya itu tantangan yang dihadapi industri media online pada umumnya. Ada tantangan lain yang tidak kalah serius, yakni soal kompetensi dan gaji wartawan. Tantangan ini dipicu oleh ringannya persyaratan menjadi wartawan. Seperti kita ketahui, di Indonesia ini siapa saja bisa menjadi wartawan, tiba-tiba wartawan begitu ya. Karena banyaknya wartawan yang masuk ke media tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Teman saya bercerita, ada seorang kreator konten yang kini mengelola beberapa homeless media sekaligus seorang diri.
Dia bertindak seperti reporter, pemimpin redaksi, sekaligus pencari iklan. Lantas apa isi medianya? Ya berita-berita yang dikumpulkan lalu saling tempel dari media lain. Memproduksi konten berita itu ada aturan yang jelas ya, diatur kode etik jurnalistik dan lain segala macamnya. Kemudian kepada platform digital juga dia harus memastikan bahwa algoritmanya itu ketika menyaring berita-berita yang didistribusikan, karena kita tahu bahwa berita-berita digital itu sebagian besar itu mungkin di atas 70-80% itu distribusinya lewat platform digital ya, baik Google maupun media sosial dan segala macamnya ya. Sekarang ini kan itu yang direct membaca langsung kepada media tersebut kan sangat kecil. Karena kita tahu bahwa itu kontribusi platform digital itu sangat tinggi terhadap penetrasi pembaca, maka dia juga harus ikut bertanggung jawab, tidak mendistribusikan konten-konten yang memang bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalisme berkualitas. Publik tidak bisa membedakan apakah beritanya valid dan akurat atau dibuat sesuai kaidah jurnalistik atau sembarangan saja dibuatnya. Perihal gaji, kita tahu standar yang rendah membuat banyak wartawan tergoda untuk mengorbankan etika demi uang. Ini adalah salah satu alasan mengapa kepercayaan publik terhadap media terus menurun dari hari ke hari. Nah, di tengah semua tantangan ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh media? Apakah media itu dibiarkan runtuh saja, atau haruskah mereka melakukan merger? Atau mungkin ada jalan lain? Menurut hemat saya, media tidak boleh dibiarkan tutup atau ambruk. Tapi merger juga bukan solusi yang benar-benar menjawab masalah di akarnya. Kita butuh pendekatan yang lebih mendasar. Kita butuh membangun ulang media dari nol. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, menurut saya ada beberapa langkah yang bisa segera diambil dan dilakukan oleh para pengelola media. Yang pertama, media perlu mengeksplorasi model bisnis baru supaya tetap sehat dan sejahtera. Ketergantungan pada iklan bisa menciptakan bias yang merugikan. Crowdfunding atau keanggotaan berbayar adalah opsi yang patut dicoba untuk menciptakan kemandirian media. Intinya, media harus sejahtera dulu. Kalau bisnisnya sulit, wartawannya dibayar pas-pasan, media niscaya sulit menempuh jalan idealis yang butuh ongkos tidak sedikit dan butuh pengorbanan. Yang kedua, semua wartawan wajib memenuhi standar kompetensi. Oleh sebab itu, Dewan Pers harus terus memperkuat program seperti uji kompetensi wartawan atau UKW. Uji kompetensi bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga soal pemahaman wartawan yang mendalam tentang kode etik jurnalistik. Yang ketiga, saya kira organisasi wartawan perlu memperbaiki citranya yang kurang baik. Mereka tidak boleh hanya menjadi kelompok pencari proyek atau bahkan terpecah belah. Organisasi ini harus menjadi garda terdepan dalam membela etika dan meningkatkan kompetensi wartawan. Yang keempat, kepemilikan media harus ditata ulang. Pemerintah misalnya bisa mendorong media berbasis komunitas atau koperasi, di mana masyarakat ikut memiliki dan mengawasi. Yang kelima, literasi media. Publik perlu diajarkan cara membedakan berita yang berkualitas dari informasi yang murahan. Dengan meningkatnya literasi, permintaan untuk berita yang lebih baik pasti juga akan meningkat. Lantas bagaimana dengan penggunaan teknologi? Apakah media perlu memanfaatkan misalnya akal imitasi atau AI agar tetap bertahan dan bisnisnya berkelanjutan? Nah, menurut saya teknologi memang bisa membantu, misalnya dengan memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi di ruang redaksi. Tapi harap diingat, AI bukan solusi ajaib. Teknologi ini harus dilengkapi dengan sentuhan kebijakan manusia agar integritas seorang wartawan tetap terjaga. Walhasil, semua perubahan ini tentu saja tidak akan mudah, tidak bisa semalam langsung selesai. Dibutuhkan keberanian dan komitmen dari semua pihak, yakni wartawan, pemilik media, regulator, hingga masyarakat seperti kita. Tapi saya percaya, jika dilakukan dengan benar, kita bisa menciptakan media yang lebih sehat, berkualitas, dan mandiri. Jurnalisme yang baik adalah investasi jangka panjang bagi masyarakat, dan ini adalah tanggung jawab kita semua.
Apakah Anda setuju dengan saya atau punya pandangan lain? Jangan lupa tulis komentar. Taufik.